Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan dipimpin Farah. Ya, oke. Setelah berdoa, mari membaca Al-Qur'an. Oke, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai bab virus ya. Nah, kamu masih ingat nggak dulu virus itu dia makhluk hidup atau bukan? Bukan ya, dia adalah partikel. Nah, hari ini kita akan belajar lagi organisme yang dia paling sederhana, makhluk hidup yang paling sederhana, yaitu kelompok bakteri. Kamu pernah mendengar kata-kata bakteri ya? Nah, apa yang terpikirkan ketika kamu mendengar kata-kata bakteri? Apa kuman, penyakit? Nah, dia adalah makhluk hidup yang paling sederhana karena apa? Tubuhnya hanya tersusun dari satu sel. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar mengenai ciri dan struktur dari bakteri. Tujuannya, kalian bisa menyebutkan dua ciri bakteri, perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria, dan menyebutkan struktur dari bakteri. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, silakan kalian amati gambar di depan. Ya, ada dua gambar, kanan dan kiri. Kanan gambar kawah, kiri gambar bintil akar. Kalian pernah melihat dua fenomena itu ya? Atau melihat dua hal tersebut ya? Nah, apa yang terpikirkan? Apakah di dua tempat tersebut terdapat kehidupan? Menurut kalian ada kehidupan nggak di situ? Ya, Farah? Tidak ada kehidupan karena di kawah panas. Nah, sekarang kita lihat video ini. Ini video tentang bakteri ya, dimana ada bakteri yang bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Kawah itu kan dia terbentuk karena apa? Bekas letusan gunung. Ternyata di tempat itu bisa ada kehidupan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bakteri, kalian akan mengerjakan aktivitas yang ada di lembar kerja peserta didik. Oke, silahkan dibuka lembar kerja peserta didiknya. Nah, kalian kerjakan dulu yang aktivitas 1. Oke, sudah selesai ya untuk aktivitas 1? Sudah selesai belum? Oke, sudah. Siapa yang mau maju? Presentasikan untuk aktivitas 1, silahkan. Yuk, Mbak Fiski. Oke, Rizky akan mempresentasikan hasil pekerjaan aktivitas 1. Silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan ya. Yuk, silakan. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, silakan bisa kembali ke tempat duduk. Nah, untuk aktivitas 1 intinya apa? Kamu sudah paham ya dengan ciri-ciri Archaebacteria? Apa saja tadi cirinya? 1, hidup di tempat ekstrim. 2, dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Yang ketiga, hidup secara heterotrof. Kemudian yang dari kelompok Eubacteria apa? 1, hidup di tempat yang umum. Yang kedua, dinding sel mengandung peptidoglikan. Dan yang ketiga, hidup secara autotrof dan heterotrof. Jelas untuk ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria?
Jelas ya? Oke, tadi kalian sudah menyelesaikan aktivitas 1 mengenai ciri dan struktur bakteri. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan aktivitas 2. Nah, untuk mengerjakan aktivitas 2, silakan kalian amati video berikut. Diperhatikan ya videonya ya. Nah, di video ini menceritakan tentang kelompok bakteri yang kedua yang dikenal dengan Eubacteria. Ya, silakan kamu amati videonya. Kemudian setelah kamu amati video, kamu kerjakan aktivitas yang ada di aktivitas 2. Selanjutnya, untuk aktivitas 2, siapa yang akan mempresentasikan aktivitas 2? Oh iya, Nandita, silakan Mbak. Video yang sudah kita cermati, saya dapat menemukan nama bagian dan fungsi dari tubuh bakteri. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 bernama flagellum. Fungsinya untuk mengatur pergerakan bakteri. Yang kedua adalah membran plasma. Fungsinya untuk pintu keluar dan masuknya zat-zat di dalam sel. Yang ketiga ada nukleoid. Fungsinya mengatur seluruh kegiatan sel bakteri. Yang keempat adalah plasmid. Fungsinya menyimpan sedikit material genetik. Yang kelima ada ribosom, fungsinya untuk tempat pembentukan protein. Oke, ada yang mau ditanyakan dari aktivitas 2 mengenai ciri dan struktur Eubacteria? Oke, silakan Zahra. Apa persamaan Archaebacteria dan Eubacteria sehingga keduanya dimasukkan ke dalam kelompok? Persamaan dari Archaebacteria dan Eubacteria adalah terdiri dari satu sel atau uniseluler. Yang kedua, mereka berdua tidak mempunyai membran inti atau prokariotik. Oke, jadi mari kita pahami lagi ya. Untuk struktur dari Eubacteria tadi sudah betul. Yang pertama ada flagel. Ini untuk alat geraknya bakteri ya. Kemudian yang berikutnya, bagian paling luar dari bakteri itu ada yang namanya kapsul. Kemudian lapisan tengah ini yang dinamakan dengan dinding sel. Nah, lapisan yang paling dalam inilah yang disebut dengan membran plasma tadi ya. Yang dia fungsinya mengatur keluar masuknya zat. Ya, kemudian ada juga di sini plasmid. Paham untuk struktur Eubacteria? Oke, kalian sudah selesai untuk mengerjakan aktivitas 1 dan 2. Berikutnya, Ibu akan melakukan evaluasi. Di sini ada 10 soal pilihan ganda ya. Silahkan kamu kerjakan, waktunya adalah 10 menit. Silahkan dikerjakan sekarang. Untuk evaluasinya, tadi sudah Ibu koreksi dan hasilnya untuk Friski 80, Zahra 60, Nandita 70, dan Farah 80. Ya, jadi untuk Zahra, silahkan belajar lebih giat lagi untuk memahami materi, ciri dan struktur Eubacteria dan Archaebacteria. Oke, jelas ya? Jadi untuk hari ini kalian sudah belajar mengenai ciri dan struktur Archaebacteria dan Eubacteria serta bentuk-bentuk dari Eubacteria. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kalian membawa kentang rebus yang sudah dibasikan, wortel, nasi basi, dan sisa sayuran yang sudah basi ya. Minggu depan kita akan pengamatan bentuk-bentuk bakteri. Paham ya tugasnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.